Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Berjumpa bersama saya kembali dalam Filsafat Channel, yaitu channel yang membahas tentang masalah filsafat, pemikiran, dan terkait dengan beberapa hal tentang pemikiran yang berkembang hari ini. Saya pribadi akan mengupas tuntas tentang beberapa hal tersebut. Ada kemarin itu di kolom komentar konten saya yang membahas tentang Yang Weldo. Lalu kemudian saya tidak tahu apakah dia pendukungnya atau tidak, tetapi kemudian atau dia berasal dari agama non-muslim, saya tidak tahu. Tetapi kemudian di situ dia memberikan satu tanggapan bahwa ketika saya membahas bahwa Al-Quran itu tidak boleh disamakan dengan kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil, ya. Oleh karena Yang Weldo itu kemarin mengatakan bahwa Al-Quran itu bacaan, terus kemudian dia menyamakan dengan Injil, Zabur, Taurat, dan kemudian menyamakan dengan komik. Saya bantah bahwa hal itu tidak benar. Tetapi kemudian ada salah satu orang yang memberikan komentar di kolom komentar konten saya atau video saya. Dia mengatakan bahwa apakah Injil, Taurat, Al-Quran, Zabur itu bukan kalam Allah? Sekali lagi saya katakan bahwa benar, Taurat, Zabur, dan Injil itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabiullah Musa, Nabiullah Daud, Nabiullah Isa. Akan tetapi kita harus paham bahwa Injil, ya, yang ada saat ini, atau Taurat yang ada saat ini, atau Zabur yang ada saat ini, bukanlah Injil atau Taurat atau Zabur yang berada atau yang diterima atau yang disampaikan oleh Nabiullah Daud, Nabiullah Musa, dan Nabiullah Isa. Itu sangat berbeda. Kenapa demikian? Karena di Al-Quran sendiri sudah dijelaskan bahwa kitab terdahulu itu sudah dirubah oleh manusia dengan tangannya sendiri, dengan kemampuan berpikirnya manusia itu sendiri, sesuai dengan kehendak dan keinginan manusia itu sendiri. Kenapa saya mencoba untuk menyampaikan hal ini? Saya belajar ilmu perbandingan agama, dan saya katakan ini bukan untuk mendiskreditkan saudara kita, ya, umat Kristiani dan sebagainya. Tetapi saya mencoba untuk menjawab. Kenapa? Karena ada orang yang kemudian mengacak-acak akidah
umat Islam itu menurut saya, yaitu Hyang Weldo. Dan tentu saya yakin dari kalangan umat Kristen sendiri, kalau Injilnya disamakan dengan Al-Quran, tentu tidak setuju. Kan demikian. Ini yang harus kita pahami, bahwa ketika Hyang Weldo mengatakan bahwa semua agama itu sama dalam konsep spiritual, saya tantang itu, karena saya pernah menulis buku tentang Islam ramah, ya, upaya membangun paradigma Islam toleran, menggugat fanatisme pemikir agama. Itu pernah saya nulis buku itu. Tetapi kemudian di buku itu saya tulis tentang bagaimana konsep agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Islam itu sendiri dalam konsep spiritualnya itu juga berbeda-beda. Ini tidak bisa disamakan. Kalau misalkan ini adalah Injil Perjanjian Baru, New Testament. Ini ya. Sebelum saya bahas secara tuntas nanti, mudah-mudahan ini menjawab apa yang menjadi pertanyaan komentator itu atau netizen, ya. Mudah-mudahan itu menjawab, dan juga nanti bisa memberikan pengetahuan kepada teman-teman muslim lainnya sebagai hujjah untuk mempertahankan akidah keislaman kita, untuk mempertahankan kesucian Al-Quran sebagai wahyu terakhir yang sangat dijaga oleh Allah. Bahkan satu huruf pun jika ada yang merubahnya, itu akan langsung ketahuan, dan itu terbukti. Kemarin saya dapat kiriman dari grup tempat saya mondok. Ada salah satu ayat yang huruf ha dirubah, huruf ain dirubah ha gitu. Nanti saya tampilkan ya di sini. Lalu kemudian saya cek di Al-Quran, ternyata benar, itu salah satu huruf. Allah janji bahwa Allah akan menjaganya, ya, seperti itu. Itu Al-Quran. Terus kemudian ini Injil Perjanjian Lama, Alkitab. Saya juga punya yang Amsal, itu ada di sana, saya cari, ada di bagian belakang mungkin, ya. Saya hari ini cukup melihatkan ini saja sebagai bentuk bahwa saya baca ini untuk memberikan satu keyakinan bagi Anda bahwa apa yang saya sampaikan ini insya Allah benar, insya Allah hak, gitu, seperti itu. Kalau kita menyamakan Al-Quran dengan Injil, lalu kemudian kita menyamakan Al-Quran dengan Zabur, menyamakan Al-Quran dengan Taurat misalkan, itu kesalahan yang sangat luar biasa menurut saya. Di sini itu terkumpul Taurat, Zabur, dan sebagainya di kitab-kitab terdahulu, dan Injil yang yang diwahyukan kepada Nabiullah Isa. Menurut almarhum Dr. Sabiri Muslim, ya, dosen saya ketika mengajar tentang kristologi, karena di Hindu saya diajarkan oleh DRS Bapak Yuliono, terus kemudian di Buddha saya juga diajarkan oleh DRS MA, ya, SAG gelarnya. Beliau adalah Bapak Tato, dosen
Buddha, beragama Buddha, dan mengajarkan tentang Buddhisme atau ya kepada saya. Saya hormat kepada beliau karena beliau adalah guru saya. Sebagai seorang muslim, Islam mengajarkan untuk menghormati kepada gurunya dan selalu mendoakan yang terbaik kepada gurunya. Saya sudah melakukan itu, mendoakan beliau agar beliau mendapatkan kebahagiaan sebagaimana keyakinannya dari agama dan keyakinannya. Satu hal ini yang perlu kita pahami bagi teman-teman yang muslim ya, yang sangat menjunjung tinggi yang weldo ini, yang mengajak kita kepada kesesatan seperti itu ya. Bapak D.R.S. Yuliono itu salah satu dosen Hindu yang mengajar kami waktu itu. Beliau berpesan, berpeganglah teguh kepada ajaran Islam. Apabila ada yang lain yang menyimpang, maka kemudian kalian tolak. Itu pesan beliau. Kenapa saya beragama Buddha? Karena saya yakini agama Buddha adalah agama yang baik buat saya. Itu saya masih ingat betul apa yang beliau katakan waktu itu ketika kuliah di jurusan perbandingan agama atau pemikirannya atau teologi lah istilahnya seperti itu. Nah, ini menjadi menarik buat saya untuk menjawab pertanyaan apa yang disampaikan oleh netizen itu. Maka saya akan coba uraikan apa perbedaannya. Saya pernah membaca kitab Barnabas ya, Injil Barnabas. Saya pernah ketemu di 97, angkanya 97 di atasnya. Itu dikatakan bahwa langit ada 9 lapis. Ada 9 lapis langit, ada 9 lapis bumi. Lalu kemudian saya pernah berdebat dengan salah satu situs di situ. Situsnya adalah Isa dalam Al-Fatihah itu. Terus kemudian saya berdebat tentang Injil dan Al-Quran. Ya sebenarnya bukan debat ya, seperti sharing lah, sharing pemikiran. Salah satu orang di situ mengatakan, kalau di Injil Barnabas itu mengatakan ada 9 lapis langit dan 9 lapis bumi, kenapa di Al-Quran itu ada 7? Berarti Al-Quran salah. Itu yang dikatakan. Jawaban saya adalah, di Indonesia itu ada zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, dan zaman Reformasi. Zaman Orde Lama itu zamannya Presiden pertama yaitu Presiden Soekarno. Masuk ke zaman Orde Baru yaitu zamannya Presiden Soeharto. Reformasi yaitu sampai sekarang, dari penggulingan Presiden Soeharto sampai sekarang. Nah ini kemudian menjadi jawaban saya. Mana mungkin Orde Lama mengkritisi Orde Baru. Lalu kemudian mana mungkin Orde Baru mengkritisi Reformasi. Yang ada Reformasi yang bisa mengkritisi Orde Baru dan Orde Lama. Sama halnya dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab terakhir. Kalau saya mengutip apa yang dikatakan oleh Dr. Zakir Naik, bahwa kitab terakhir atau New Testament Perjanjian Baru itu sebenarnya adalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu yang paling akhir. Kalau di Injil ini New Testament Perjanjian Baru dikatakan karena ini baru daripada Alkitab yang ini, yang satunya. Tetapi Al-Quran adalah kitab terakhir dari kitab-kitab yang diwahyukan oleh Allah. Semua nabi, semua rasul itu mendapatkan kitab wahyu, tetapi kemudian ada perbedaannya dalam bentuk suhuf ya. Kalau nabi yang lain itu dalam bentuk suhuf, tetapi kalau yang 4 itu
dalam bentuk kitab. Tetapi kita harus pahami bahwa itu hanya diberlakukan bagi kaumnya. Kalau di dalam Injil, bagi domba-domba yang tersesat di kalangan kaumnya itu sendiri, itu di Injil. Tetapi di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, seperti itu. Nah, saya akan mulai masuk sekarang untuk membedakan antara Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu, khususnya kitab Injil. Karena yang ada di sini, yang menjadi satu ini adalah kita kenal dengan Alkitab, yaitu kumpulan kitab-kitab terdahulu. Yesus itu meninggal atau disalib itu di sekitar tahun 30 sampai 133. Ya. Sedangkan penulisan Injil itu 30 tahun sampai 60 tahun setelah kematian Yesus. Ini yang harus kita pahami. Penulisan tertua itu tertuang dalam bahasa Ibrani sekitar 1400 sebelum Masehi atau 1300 sebelum Masehi, pada zaman Nabi Musa. Jauh setelah Nabi Musa meninggal, itu tertulis di situ dalam bahasa Ibrani. Lalu kemudian kitab yang paling muda dalam Alkitab yang dimaksud adalah bahasa Ibrani, Perjanjian Lama, itu ditulis abad kedua sebelum Masehi. Seperti kitab Daniel misalkan. Penulisnya membutuhkan waktu tidak kurang 1000 tahun ya untuk menulis menggunakan bahasa Ibrani tersebut. Nah, ini ada rentang waktu yang cukup panjang ya, kalau kita kalau kita katakan di sini. Bahkan menulis Injil sendiri itu ketika 30 tahun sampai 60 tahun Nabi Isa meninggal. Dari meninggalnya itu jaraknya cukup panjang. Jadi, seperti itu. Terus kemudian kitab Perjanjian Lama itu ditulis sebelum kelahiran Yesus, yang 97% isinya ditulis dalam bahasa Ibrani dan sisanya dalam bahasa Arami. Ya, kalau kita lihat itu di dalam bagian kitab Daniel dan Ezra, itu kita bisa buktikan di situ nanti. Terus kemudian awalnya kitab Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani awalnya. Atas permintaan Raja Ptolemeus II dari Alexandria, Mesir, disebabkan karena banyaknya komunitas Yahudi yang ada di luar Palestina dan sebagainya, maka pada abad ketiga itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani dan sebagainya. Itu. Ini Injil ya, penulisannya. Terus kemudian kalau kita mau berbicara dan di abad ketiga sebelum Masehi ini kemudian ada upaya menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Ya. Perjanjian Baru dengan bahasa Yunani itu terdiri dari 27 kitab ya berbahasa Yunani. Terus kemudian kitab 1 ya, Tesalonika, ditulis pada tahun 50 Masehi. Ya. Tesalonika ini dianggap yang tertua oleh Rasul Paulus, sedangkan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu ditulis tahun 60
sampai 100 Masehi ya, seperti itu. Di dalam Injil itu terdapat budaya ya, budaya yang disebut dengan budaya apa namanya, budaya ini loh, budaya lisan gitu. Di dalam penulisan Injil ini terdapat apa yang disebut dengan budaya lisan. Artinya kitab itu tidak langsung ditulis, tetapi kemudian jauh jaraknya, jauh memiliki jarak yang begitu jauh. Jarak yang begitu jauh itulah yang kemudian memberikan apa namanya, celah untuk terdapat berbagai macam kesalahan dan kekeliruan sebagaimana apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu sendiri. Karena itu tidak ditulis ketika yang sang penerima wahyu atau nabi dan rasul itu ketika masih hidup. Ini fakta sejarah ya yang ingin saya sampaikan di sini. Dan kalau kita mau tahu bahwa bahasa Aram di zaman Yesus itu di Palestina, apa namanya, bahasa Arami itu digunakan hanya bagi orang-orang yang kemudian digunakan untuk bahasa-bahasa ibadah, gitu, seperti itu. Selebihnya itu menggunakan bahasa Yunani. Nah, ini yang harus kita pahami gitu, bagi semuanya, bahwa budaya lisan, kemudian istilahnya begini ya, yang saya maksud begini, yang dimaksud budaya lisan itu artinya ketika menyampaikan itu hanya berdasarkan cerita ke cerita disampaikan secara turun temurun. Sedangkan kalau kita tahu bahasa lisan itu, kalau sudah disampaikan oleh misalkan tetangga itu akan ada lebihnya, akan ada kurangnya, bahkan ada salahnya. Itu seperti itu. Terus kemudian di dalam penulisan Injil ya, apa namanya, kita kenal apa yang disebut dengan proses kanon Septuaginta yang digunakan gereja Katolik sebagai kanon Perjanjian Lama. Itu seperti itu. Dan kanon Alkitab itu kan yang dimaksud Alkitab yang kita kenal saat ini adalah tulisan yang terpisah-pisah berdasarkan rentang waktu di zaman penulisan atau proses seleksi dan kanonisasi. Ini yang disebut dengan kanon Alkitab, proses kanonisasi, diseleksi. Kalau di dalam Islam itu apa namanya, seperti hadis ya, itu diseleksi riwayatnya, apa namanya, sanadnya, tapi berbeda dengan ini gitu, berbeda dengan ini kitab ini. Ini saya sampaikan dalam upaya saya untuk menjawab pernyataan dari netizen yang mengatakan, bukankah Al-Quran, Zabur, dan Taurat dan Injil itu kalam Allah? Benar, kalam Allah di zamannya. Bahkan dosen saya itu Pak Sobiri almarhum itu, Pak Sobiri Muslim, mengatakan Injil yang sesungguhnya adalah yang ada di lisannya Nabi Isa alaihissalam. Ya, seperti itu. Nah, di Injil ada proses yang disebut dengan proses kanon atau kanonisasi. Sebuah tulisan yang terpisah-pisah berdasarkan tentang waktu, zaman penulisannya, kemudian diseleksi, diproses seleksi. Nah, dalam proses seleksi ini ada yang setuju dan ada yang tidak. Kemudian kalau kitab wahyu Tuhan, wahyu Allah, itu tidak terbatas oleh apa yang disebut dengan keinginan manusia itu sendiri. Yang cocok diambil, yang tidak dibuang, seperti itu. Itu bukan karakteristik di dalam sebuah wahyu atau kitab suci. Karena banyak larangan, misalkan di dalam Al-Quran ada larangan minum khamar,
Terus kemudian ada larangan zina, ada larangan mencuri dan sebagainya. Ada larangan untuk durhaka kepada orang tua dan sebagainya. Misalkan amar judi dan sebagainya, kan itu sesuatu yang mengasihkan ya. Buang saja ayat itu, ya nggak bisa ya, gitu. Nah, tetapi di dalam penulisan Injil ini gitu, ini tentu tidak seperti apa yang saya katakan itu. Artinya, walaupun proses seleksi itu dilakukan, ya yang apa namanya, yang dianggap memiliki nilai yang baik lah bagi sarjana-sarjana atau orang apa namanya, otoritas yang memiliki otoritasnya di situ gitu. Lalu kemudian ini yang kemudian menjadi berbeda dengan Al-Quran. Nanti saya akan singgung bagaimana penulisan Al-Quran ya, seperti itu. Nah, proses kanonisasi ini berlangsung ya, sangat lama itu. Pada tahun 367 misalkan, uskup Athanasius dari Alexandria memberikan istilah terhadap kanonisasi itu, istilah teologi pada istilah kanon. Alkitab yang berjumlah 66 kitab gitu. Ini yang kita harus tahu gitu, bahwa ada proses seleksi yang dilakukan untuk membentuk satu kitab suci yang seperti ini. Nah, kanonisasi di dalam kitab Perjanjian Baru itu sendiri, kemudian Clement misalkan, itu yang berasal dari Roma mencatat paling sedikit 8 kitab Perjanjian Baru pada tahun 95. Terus kemudian Ignatius misalkan dari lupa saya dari mana, mengenali sekitar Antioquia ya, dari mengenali sekitar 7 kitab itu di tahun 115. Kemudian Polikarpus misalkan, itu salah seorang murid Yohanes, Rasul Yohanes. Terus kemudian itu mengakui 15 kitab itu di tahun 108. Irenaeus misalkan mencantumkan 21 kitab Perjanjian Baru ya, di tahun 185. Terus kemudian Hippolytus mengakui 22 kitab tahun 170 sampai 235, rentang waktu di tahun itulah. Terus kemudian uskup Alexandria Athanasius itu tahun 367, lalu kemudian menyusun daftar kitab Perjanjian Baru 27 kitab. Kemudian di Konsili Laodikia misalkan ditetapkan 27 kitab. Terus kemudian Konsili Hippo 393 di tahun 393, dan di Konsili Kartik misalkan di tahun 397 itu disepakati menjadi 27 kitab. Nah, ini apa artinya? Bahwa kitab-kitab yang ada di sini ini berdasarkan hasil konsili Nisia. Konsili maksud saya. Dan konsili pertama itu konsili Nisia itu di tahun 325 ya. Seperti itu. Membentuk konsep ketuhanan. Terus kemudian di dalam penulisan ini ada tiga prinsip konsili sebetulnya untuk membentuk kitab ini. Ada tiga prinsip yang digunakan oleh sarjana-sarjana atau otoritas yang ada di sana gitu. Waktu itu yang menulis, yang menyusun. Yang pertama adalah apakah penulisnya seorang rasul atau dekat dengan rasul. Rasul itu ya Paulus, Matius, Yohanes, ya, seperti itu. Ya, yang ada di sini pokoknya, yang ada di sini. Terus kemudian yang kedua, apakah kitab itu diterima secara umum oleh tubuh Kristus. Ini
prinsip konsili yang kemudian menjadi landasan atau dasar penyusunan kitab perjanjian baru. Terus kemudian ada yang ketiga, itu apakah kitab ini mengandung ajaran moral yang tinggi dan nilai-nilai rohani yang mencerminkan pekerjaan Roh Kudus. Nah, ini yang kemudian menjadi konsep-konsepnya gitu. Konsep-konsep penyusunannya. Nah, yang harus kita pahami, ini disusun berdasarkan hasil konsili, hasil kesepakatan ya. Sekarang kita ambil kepada konsep wahyu. Apakah wahyu itu harus mengalami apa yang disebut dengan kesepakatan, kan itu. Terus kemudian di dalam Al-Quran, penulisan Al-Quran itu jelas, sangat jelas, dari tahunnya jelas, kemudian saksinya jelas, mereka di situ jelas, yang menulis siapa, kan seperti itu, jelas semua, terdokumentasi dengan baik gitu. Bahkan di masa hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ditulis. Wahyu pertama turun ditulis, wahyu kedua ditulis, dan sebagainya, sampai 30 juz itu ditulis, disampaikan. Bahkan ketika itu Nabi itu melarang untuk menulis selain Al-Quran, yaitu hadis-hadis Nabi itu dilarang itu, karena takut bercampur dengan Al-Quran, saking menjaganya terhadap Al-Quran yang diwahyukan Allah itu sendiri. Itu ada 3 masa ya, yaitu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian di situ ada 70 penghafal Al-Quran yang kemudian sudah istilahnya kalau sekarang itu sudah diwisudah oleh Rasulullah atau dicap sebagai orang yang betul-betul bagus hafalannya, yang kuat hafalannya. Rasulullah sendiri yang memberikan label itu. Salah satunya adalah Zaid bin Sabit, yang kemudian beliau adalah orang yang menjadi sekretaris Rasulullah. Seperti itu. Sekretaris maksudnya di sini adalah yang mencatat Al-Quran itu sendiri, dari yang pertama turun sampai yang terakhir. Al-yauma akmaltu lakum dinukum, itu dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, seperti itu. Dan selanjutnya sampai ke yang terakhir itu Al-yauma akmaltu lakum dinukum itu. Nah, ini kemudian sejarahnya jelas, bukti-bukti fisiknya jelas ada, sampai sekarang ada gitu. Terus kemudian di museum itu ada, fakta sejarahnya ada. Dan wahyu itu ditulis ketika Rasulullah masih ada, tidak ada rentang waktu. Terus kemudian yang kedua ada di masanya Abu Bakar gitu. Di masanya Abu Bakar, yaitu pada tahun 12 Hijriah. Ketika terjadi perang di mana orang-orang penghafal Al-Quran itu banyak yang dibunuh atau terbunuh dalam perang itu ya, kemudian sahabat Umar itu, di dalam hadis itu dikatakan bahwa sahabat Umar yang kemudian mengusulkan untuk menulis Al-Quran, menulis atau menyusun secara mushaf ya, yang kita baca hari ini. Lalu kemudian mushaf itu pada zaman Abu Bakar itu diperintahkan yaitu Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan yang tulisan-tulisan yang ditulis itu, lalu kemudian di verifikasi, istilahnya seperti itu, bahwa itu benar seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan 4 sahabat itu orang yang hafal Al-Quran, tidak mungkin bersekongkol untuk ini, jelas sejarahnya. Lalu kemudian bukti tulisan itu kemudian dipegang oleh Abu Bakar sampai Abu Bakar meninggal. Terus kemudian ketika Abu Bakar meninggal digantikan oleh
Khalifah Umar bin Khattab dan dipegang, lalu kemudian mushaf itu dipegang oleh Umar, lalu kemudian sampainya kepada Hafsah. Hafsah memegang mushaf itu, Hafsah bin Umar ya. Terus kemudian di masanya Utsman bin Affan itu di tahun 25 Hijriah gitu. Nah, itu sudah mulai kemudian ditulis secara secara bagus itu, dibukukan itu, dimushafkan itu 30 juz itu. Nah, walaupun sempat ada penarikan mushaf karena perbedaan bacaan gitu. Ya, perbedaan bacaan itu bukan berarti Al-Qur'annya itu berbeda, tidak. Al-Qur'annya itu sama, tetapi kemudian ada dialektik, dialek lah istilahnya, dialek dari bahasa-bahasa orang yang misalkan dari Iran itu menggunakan bacanya, maka kemudian ditulislah dikasih tanda-tanda tersendiri untuk menyamakan bacaan itu ya, kemudian kita kenal dengan Mushaf Utsmani. Dan ini tidak ada jeda sejarah ini, ya. Tetapi kalau di dalam Injil itu ada jeda sejarah, bahkan prosesnya itu hanya berdasarkan cerita-cerita. Ya kayak kalau cerita orang satu dua tiga itu masih bisa, tapi kalau sudah sampai beberapa generasi itu saya yakin itu sudah pasti ada yang hilang gitu. Bahkan ada karangan kalau saya itu dulu diceritain oleh ibu saya dongeng itu tentang li ali pili gitu. Sekarang saya itu tidak bisa mengingat secara detail apa yang disampaikan oleh ibu saya. Saya mendongeng kepada anak saya itu sama, tetapi itu sudah tidak seperti apa yang didongengkan oleh ibu saya ke saya, karena ada hal yang hilang gitu. Ya mungkin ini, dan mudah-mudahan bisa menjawab apa pertanyaan dari netizen, bahwa Al-Quran dan kitab-kitab yang lain itu memang kalam Allah, tetapi sekarang yang ini berbeda. Dalam konteks keyakinan, orang Kristen meyakini bahwa ini adalah yang benar, dan orang Islam juga meyakini bahwa Al-Quran yang paling benar. Tetapi kemudian bagaimana untuk membuktikan bahwa ini yang benar, lalu kemudian Al-Quran itu yang benar? Itu jawabannya ada yang di ketiga, yaitu sains. Sains itu membuktikan bahwa Al-Quran 80% dari apa yang diteliti oleh sains tentang Al-Quran itu benar semua. Sedangkan di sini di kitab awal ini saya gunakan secara saintis ya, pembuktian secara saintis bahwa benar. Oke, mungkin ini, dan mudah-mudahan bisa memberikan jawaban. Apabila bermanfaat, tolong subscribe, like, dan komen ya, apabila bisa memberikan manfaat bagi kita semua, agar saya mampu mengembangkan channel ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.